Masih bersama saya Trinitas di sore hari ini. Dan tentu saja dengan vibes yang positif, saya mau ajak kalian semua buat nongkrong seru dengan narasumber kita di sore hari ini yang sudah pasti kece badai. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau bergabung, langsung choose. Kamu bisa kirim pertanyaan kamu, apresiasi kamu maybe di 082147650422. Itu nomor WhatsAppnya Pro 2. Atau kamu juga bisa gabung bersama kami sore hari ini di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Google Play Store atau di App Store, atau bisa juga melalui rri.co.id. Jangan lupa mention kita juga ya di sosial media, di Instagram di @pro2fmnd. Sore hari ini kita punya narasumber super duper kece keren, Putri Bumi NTT 2025. Teman-teman Pro 2, ada Vanessa Magung. Stay tune terus karena kita akan kupas tuntas sore hari ini. So, saya mencoba untuk tersambung ya bersama dengan narasumber kita sore hari ini, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi enjoy di 92,2 MHz, ikuti terus keseruan obrolan di sore hari ini. Dan sepertinya sudah tersambung, kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Vanessa, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya, senang sekali sore hari ini saya bisa ajak Vanessa buat ngobrol-ngobrol di Pro 2 ya, dan menemani semua teman-teman mudanya Pro 2 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote nih. Dan saya yakin sekali sore hari ini mereka semua penasaran dengan cerita seorang Vanessa Magung, Putri Bumi NTT 2025. By the way, Vanessa, bagaimana perasaan kamu terpilih sebagai Putri Bumi NTT 2025? Euforianya masih terasa, Vanessa? Dari pesan saya sudah sangat bersyukur, bahagia karena terpilih menjadi putri, kesempatan yang emas bagi saya. Oke. Halo Vanessa. Halo, Kak. Oke, saya terputus-putus tadi mendengar suaranya. Mungkin bisa diulang karena ini sedikit lebih jelas, Vanessa. Oh, siap, Kak. Ya. Jadi saya setelah menjadi putri, itu saja saya sangat serta bahagia karena terpilih Putri Bumi adalah emas bagi saya. Oke. Baik teman-teman Pro 2 ya, saya mencoba untuk kembali menghubungi Vanessa di sore hari ini karena sepertinya kita terkendala jaringan yang kurang oke ya. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus bersama kami di 92,2 MHz, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang nggak ketemu kan? Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk Nah terus. iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini. Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi. Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar nggak ada habisnya. Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Nggak jadi reunian. Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi.
Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan. Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu. Mau nonton jaranan? Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup. Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Saya mau sapa dulu untuk orang Jakarta nih yang lagi pantau kita di 92,2 MHz. Ada Cik Guria di Jaksel. Wow, anak Jaksel ya. Kalau Mas Iqbal anak mana? Anak dia sudah jadi anak ND teman-teman Pro 2 ya. Oke, mohon maaf sekali ya Cik Gu karena memang lagi ada sedikit problem. Jadi narasumber kita nih teman-teman Pro 2 sekarang lagi dalam perjalanan dan kita masih menunggu untuk beliau mendapatkan lokasi atau titik terbaik teman-teman Pro 2. Jadi biar obrolannya juga di sore hari ini bisa lancar jaya ya. Buat kamu semua yang sudah pantau kita, sabar ya teman-teman Pro 2. Semoga setelah ini kita bisa ngobrol dengan lebih lancar dan clear. Jadi pantau kita terus dan jangan lupa kirim pertanyaan kamu ke 082 147 650 422. Kian semerbak harum dalam hayal dan terjawabkan sudah hasrat rindu. Oh insani sesaat kemarau panjang bagai silam dalam derai candamu. Oh sejuknya dan bilakah semua terjadi, semua terjadi jiwaku sadari. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sepertinya mestakung ya, semesta mendukung di sore hari ini. Baru disapa sama Cik Gu di Jaksel. Tiba-tiba narasumber kita sudah ready nih sore hari ini. Kita coba tersambung kembali ya bersama dengan Putri Bumi NTT di tahun 2025 ini. Semoga lebih clear sore hari ini. Halo, selamat sore Vanessa. Halo Kak, selamat sore. Iya, ini jauh lebih baik ya. Oke, Vanessa, mungkin bisa diceritakan kembali bagaimana perasaan kamu menjadi Putri Bumi NTT tahun 2025 ini. Euforianya seperti apa nih, Vanessa? Oke Kak, jadi tentu saja saya sangat bersyukur dan bahagia karena terpilih menjadi Putri Bumi adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengembangkan kepercayaan diri serta membawa isu-isu lingkungan yang ada di NTT. Oke, bolehlah Vanessa spill lah ke kita di sore hari ini kegiatan kamu, aktivitas kamu ya. Selain Putri Bumi itu apa yang paling kamu favoritkan? Oke, jadi kalau boleh jujur kan saya itu orang yang introvert. Jadi kurang suka kalau kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi kegiatan favorit saya itu biasanya itu nonton drakor. Oh, drakor. Saingan nih sama rekan saya Mbak Aya di studio juga hobinya drakor ya.
Nah, Vanessa, kalau flashback kembali ke kompetisi kemarin, boleh diceritakan nih Vanessa seperti apa sih tahapan-tahapan yang harus kamu ikuti atau yang harus kamu lewati sampai pada akhirnya kamu bisa terpilih sebagai Putri Bumi NTT di tahun 2025 ini, Vanessa? Oke, Kak. Jadi awalnya itu saya mengikuti kompetisi Putri Manggarai tahun 2025. Oke. Jadi dari kompetisi ini kami ada 17 finalis. Kemudian saya terpilih menjadi persentab dari Putri Manggarai tahun 2025. Lalu karena Putri Manggarai memegang 4 lisensi yaitu Putri Indonesia, Putri Pariwisata, Putra Putri Pariwisata Nusantara, serta Putri Bumi. Dan saya kemudian diutus menjadi Putri Bumi perwakilan NTT tahun 2025. Oh, kelebihannya karena ada lisensinya itu ya? Iya, Kak, betul. Oke, luar biasa sekali. Tapi siapa sih Vanessa yang mendorong kamu untuk mengikuti kompetisi atau ajang seperti ini, beauty pageant ini? Dari diri sendiri, Kak. Karena sejak kecil itu saya suka nonton kayak Miss Universe, terus kayak inspirasi saya itu contohnya Miss Universe tahun 2018, Fiona Gray, dia yang menjadikan saya inspirasi bagi saya untuk masuk di dalam dunia pageant. Oke, jadi memang kamu suka nonton-nonton yang seperti itu ya teman-teman Pro 2. Nah, Vanessa ini sebagai Putri Bumi 2025, kita tahu kan bahwa NTT ini punya keindahan alam yang sangat luar biasa, Vanessa. Tapi juga ada tantangannya ya kan, tantangan di lingkungannya. Sebagai Putri Bumi 2025, Putri Bumi NTT, apa isu lingkungan di NTT yang paling dekat di hati kamu dan kenapa, Vanessa? Oke, kalau menurut saya, Kak, isu lingkungan yang masih tinggi di NTT yaitu pengelolaan sampah. Seperti yang kita tahu, sampah itu masih menjadi salah satu isu lingkungan di Indonesia, di mana daerah kita Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu provinsi yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat. Serta sumber sampah terbanyak di NTT itu juga merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga. Iya sih, saya setuju ya. Sebetulnya produksi sampah yang paling banyak itu dari produksi sampah rumah tangga sih teman-teman Pro 2 ya. By the way, buat kamu yang belum tahu, Vanessa ini Numolas. By the way, kamu kelas berapa, Vanessa? Kelas 3 SMA, Kak. Kelas 3 SMA di SMA? Negeri 1 Langkai Rembang. Oke, rencananya mau lanjut kemana nih, Vanessa, setelah ini? Rencananya sih, Kak, mau jadi pramugari. Oh, mau jadi pramugari. Luar biasa sekali, Vanessa. Nah, Vanessa, kalau misalnya nih ya, kamu dikasih 1 hari penuh, 1 hari full untuk memperkenalkan NTT kepada wisatawan mancanegara atau turis luar negeri, kamu mau ajak mereka kemana saja dan kenapa tuh, Vanessa? Oke. Yang pertama, tentunya saya pastinya mengajak mereka ke Manggarai, karena saya berasal dari Manggarai. Tentu saja saya akan mengajak mereka ke tempat wisata yang ada di Manggarai, yaitu Werebo, karena di sana dikenal sebagai desa di atas awan dan memiliki 7 baru adat yang biasa kita panggil itu baru niang. Lalu Werebo itu telah diakui oleh UNESCO karena komitmen dari desa Werebo dalam mempertahankan serta melestarikan budaya. Dan di sana juga keasliannya itu masih terjaga, serta masih menemukan kehidupan asli dari masyarakat Manggarai yang belum terjamah oleh kehidupan modern. Oke, jadi memang masih benar-benar asri ya di sana. Iya, betul sekali. Iya, saya belum pernah ke sana sih teman-teman Pro 2. Kapan kira-kira saya bisa ke sana ya biar bisa ketemu juga sama Vanessa yang cantik teman-teman Pro 2.
Ya Kak, harus ini Kak, nanti Heeh. infoin aku Kak kalau datang ke Ramayarbo. Oke deh, siap Vanessa. Nah Vanessa, selain keindahan alam nih ya, NTT ini kan juga kaya akan budaya. Dan ini juga diakui lah oleh semua. Menurut kamu nih sebagai generasi muda, seperti apa seharusnya peran generasi muda di dalam melestarikan budaya dan juga lingkungan di provinsi kita di Nusa Tenggara Timur, Vanessa? Oke, jadi peran generasi muda juga sangat penting Kak dalam melestarikan budaya dan juga lingkungan. Karena generasi muda sendiri ini adalah agen perubahan. Mereka bisa melakukan itu dengan cara belajar serta mengenal budaya. Generasi muda juga bisa menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Itu sih Kak. Baik. Nah, Vanessa, kalau ditanya apa nih kira-kira satu hal tentang NTT yang menurut kamu itu belum banyak diketahui oleh masyarakat, oleh orang kebanyakan, tapi justru itu menjadi hal yang paling berharga, Vanessa? Oke, kalau menurut saya pribadi Kak, hal yang sangat berharga di Nusa Tenggara Timur itu adalah toleransi yang tinggi. Karena toleransi di Nusa Tenggara Timur itu sangat tinggi. Ini tercermin dari kerukunan hidup antar umat beragama. Mereka gotong royong membangun tempat ibadah, serta gotong royong dalam melakukan suatu perayaan. Itu juga kalau menurut saya pribadi. Oke, baik teman-teman Pro 2, kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Vanessa. Tadi sudah sempat di-spill juga sosok yang menginspirasi Vanessa itu siapa dalam perjalanannya untuk menjadi Putri Bumi NTT tahun 2005. Pasti kalian juga penasaran nih, pasti ada suka dan dukanya yang harus dilewati oleh Vanessa. Jangan dijawab dulu Vanessa dan jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Setelah ini jawabannya akan kamu temukan. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita suku Mentawai, Kalimantan, tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita. Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih. Sudah suwe. Sudah suka ngomel terus nih. Sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi ini sebentar nih. Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya Pak? Nama kamu siapa? Nama saya Alex Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya Pak. Nah Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa? Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam Pak. Begini ya anak Alex,
Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktu lah Nak Alex. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Back again teman-teman Pro 2 di sore ceria ini ya. Masih bersama saya Trinitas. Dan tentu saja narasumber kita yang super duper kece, Putri Bumi NTT 2025, Vanessa Magung. Hai Vanessa. Kak. Oke deh, masih semangat ya Vanessa ya buat ngobrol-ngobrol? Masih dong Kak. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga dari pendengar kita nih, Vanessa ya, teman kita Cik Guria yang ada di Jaksel, Jakarta Selatan. Pertanyaannya nih sama dengan pertanyaan yang mau saya tanyakan nih, Vanessa ya. Seperti apa sih suka dukanya menjadi Putri Bumi Indonesia atau selama kamu mengikuti kompetisi ini, Vanessa? Oke. Tantangan terbesar itu adalah dari saya sendiri. Karena itu saya bukan orang introvert, terus juga tidak terbiasa tampil di depan umum. Jadi sejak mengikuti kompetisi pertama di negara itu saya mulai mengembangkan saya, menunjukkan energi dari saya. Dan saya juga percaya untuk mengikuti kompetisi seperti ini, saya tidak bisa lagi harus menjadi orang yang penyayang, terus juga berbicara di depan umum. Karena kalau mengikuti kompetisi seperti ini kita harus melawan kepercayaan diri. Oke. Vanessa? Halo? Halo Kak. Oke. Pertahankan posisi seperti ini ya Vanessa ya, karena tadi suaranya masih belum terdengar dengan sangat jelas ya. Mungkin bisa diulang lagi Vanessa, diceritakan kembali nih suka dukanya seperti apa Vanessa? Oke Kak, jadi tantangan terbesar saya itu dari diri sendiri. Karena saya itu bukan orang extrovert, terus juga sudah terbiasa tampil di depan umum dari kecil. Terus mengikuti kompetisi pertama saya, Putri Manggarai, di situ saya mulai mengembangkan kepercayaan saya untuk bisa berani tampil di depan umum, berbicara di depan umum. Dan juga ketika saya terpilih menjadi finalis Putri Bumi, saya merasa itu adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi saya. Karena saya tidak hanya mengembangkan saja, tetapi juga mengembangkan dan berfungsi. Maka saya juga harus mengembangkan kemampuan berbicara saya, dan juga harus tampil tampil di depan umum. Oke. Baik Vanessa. Nah Vanessa, kalau misalnya nih ya, kamu diberi satu kesempatan untuk membuat satu peraturan baru yang berhubungan dengan lingkungan di NTT. Peraturan apa yang mau kamu buat dan mengapa Vanessa? Oke Kak, jadi peraturan yang saya ingin usulkan adalah peraturan yang mengatur penggunaan sampah plastik sampai Kak. Karena menurut saya plastik itu sangat merusak ekosistem laut dan laut yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu aja sih Kak. Oke, jadi tetap ya balik lagi teman-teman Pro 2 soal sampah berarti Vanessa ya. Ya Kak. Oke, baiklah teman-teman Pro 2, kita masih akan lanjut lagi. Dan ini sudah ada pendengar kita yang kembali bergabung dan ya sudah tidak sabar ingin mengetahui sosok Vanessa lebih jauh. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah yang berikut ini.
Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur. Markus, kalau mau mandi tuh hemat air sedikit kok. Itu bunyi siram air macam bunyi musik, Sani. Aduh, ini air kenapa lagi begini nih? Markus, kok jangan buang-buang air, Kak Markus. Markus lagi. Mama, cukup. Air melimpah begini, Mama masih ngomel tuh. Mama pu anak yang ganteng nih, mau pergi ketemu calon anak mantu Mama. Jadi harus bersih kok Mama, sayang. Oh, ketemu anak mantu Markus. Kita nih mau masuk musim kemarau, Markus. Hemat sedikit, Kak. Biar defisit air selalu tercukupi saat musim kemarau. Mama, Kenapa lagi kok, Markus? Ini air nih di bak kosong nih Mama. Saya mau cuci motor air tidak ada. Aduh, baru saya janjian dengan Mai tua jalan-jalan sebentar sore lagi. Nah, apa tuh Mama bilang? Makanya hemat air, Markus. Mama su bilang ini nih musim kemarau. Apa tuh Mama bilang? Kalau kau bilang air melimpah, harus tetap hemat. Biar tuh Mama pu calon anak mantunya Mama nanti datang toh, baru tahu tuh aslinya Markus bagaimana toh. Hei Mama nih. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di Sore Ceria with Vanessa Magung, Putri Bumi NTT 2025. Anu Molas ya dari Manggarai nih teman-teman Pro 2. Halo Vanessa. Halo Kak. Oke, baik nih Vanessa ya. Jadi kedepannya apa mimpi terbesar kamu Vanessa untuk NTT terutama dalam hal lingkungan? Oke Kak. Jadi mimpi terbesar saya untuk NTT, terutama dalam hal lingkungan, adalah menjadikan provinsi NTT sebagai daerah yang bersih dan hijau. Dan juga saya berharap masyarakat yang sadar serta aktif dalam menjaga kelestarian alam.
Dalam konteks pengelolaan sampah, saya berharap NTT bisa memiliki sistem pengelolaan sampah yang modern serta efektif, di mana seluruh masyarakat sudah terbiasa dengan budaya 3R dari rumah. Itu saja sih, Kak. Oke deh teman-teman Pro 2 ya, itu dia. Nah Vanessa, teman-teman di luaran sana ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, ini sudah pasti punya mimpi, saya yakin dan percaya itu Vanessa. Dan bagaimana menurut kamu cara mereka untuk berkontribusi pada lingkungan? Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Oke, jadi pesan yang ingin saya sampaikan itu jangan takut untuk bermimpi besar, serta bergerak dari hal kecil. Setiap aksi positif, sekecil apapun, jika kita lakukannya itu bersama, maka akan membawa perubahan yang besar untuk lingkungan serta masa depan kita dan generasi mendatang. Oke, jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Nah Vanessa, kemarin itu proses pemilihannya apakah ada vote yang dilakukan? Iya Kak, jadi kami itu ada vote, aplikasi voting namanya itu Eljon. Jadi kalau teman-teman masyarakat NTT yang ingin mendukung saya bisa voting saya di aplikasi Eljon. Oke, jadi saya itu nomornya nomor urut 19. Oke, berarti setelah ini akan lanjut berkompetisi di mana Vanessa? Di IKN Kak, di Kalimantan. Wow, di Kalimantan. Luar biasa teman-teman Pro 2. Rencana keberangkatannya kapan Vanessa? Dari Labuan Bajo ke Jakarta itu Kak tanggal 13. Terus dari Jakarta ke IKN-nya itu tanggal 16. Oke, luar biasa sekali nih Vanessa. Persiapannya sejauh ini seperti apa untuk keberangkatan ke sana Vanessa? Sejauh ini sudah 95% Kak. Jadi kami sudah mulai latihan EPO, terus juga membuat advokasi. Pokoknya sudah 95% Kak sejauh ini. Berarti sudah ada gambaran-gambaran bahwa di sana nanti akan seperti apa? Itu sudah didapatkan ya? Ya Kak, sudah. Oke, baik. Nah Vanessa, ada hal tidak yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat NTT yang sejauh ini sudah mendukung kamu untuk mengikuti ajang beauty pageant ini ya, Putri Bumi NTT 2025 Vanessa? Oke, pesan saya untuk seluruh masyarakat NTT, terima kasih banyak atas dukungan dan kepercayaannya. Saya berharap kita bisa terus bersama-sama menjaga alam dan budaya NTT agar warisan ini dapat kita nikmati untuk generasi mendatang. Oke, target kedepannya apa Vanessa? Saya berharap kita bisa terus bersama-sama menjaga alam serta budaya NTT agar warisan ini kita dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oke deh, sukses ya Vanessa untuk perjalanannya sampai ke IKN di tanggal 16. Kemudian kompetisinya juga bisa berjalan lancar Vanessa ya. Kamu bisa membawa harum nama Nusa Tenggara Timur. Nah Vanessa, ini ada yang kembali bergabung bersama kita sore hari ini yang mau tahu nih Instagram atau sosial medianya Vanessa, bolehlah dikasih tahu ya. Oke, jadi teman-teman semua bisa follow saya. Jadi nama Instagram saya itu @vanessa_magung. Oke, @vanessa_magung teman-teman Pro 2 ya. Dicatat, jangan lupa di follow. Selain follow akun sosial medianya Vanessa, jangan lupa follow akun sosial medianya Pro 2 juga ya. Vanessa juga ya, follow akun sosial medianya. Thank you Pro 2 FMND, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Thank you so much Vanessa untuk obrolan kita di sore hari ini. Walaupun dengan ya situasi yang saya tahu juga pasti Vanessa lagi sibuk juga sekarang ini ya, persiapan untuk bisa ke IKN-nya teman-teman Pro 2. Tapi luar biasa karena
ada hal positif juga yang bisa kita dapatkan dari obrolan di sore hari ini. So, thank you untuk semua teman-teman Pro 2. Jadilah terus generasi berprestasi yang membawa harum nama bangsa Indonesia, khususnya daerah kamu sendiri ya. Dari Manggarai, dari Ende, dari Larantuka, dari mana lagi nih? Dari Maumere ya. Apapun prestasi kamu, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Saya Trinitas, akhiri obrolan kita bersama dengan Putri Bumi NTT 2025, Vanessa Magung. Thank you, dan tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Thank you, Vanessa. I know not the one I thought. Feel alone and get it wrong.